Syukur kepada Tuhan yang terus memelihara kehidupan kita. Kita boleh berjumpa bersama dengan jemaat Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, sukacita. Karena itu mari persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Firman Tuhan akan diberitakan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini atas segala kasih dan pemeliharaanmu yang engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kemurahanmu yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Berbagai aktivitas, tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kami terus merasakan bagaimana tangan Tuhan memelihara dan memberkati kami. Dan saat ini sebelum kami beristirahat, kami kembali menghadap hadirat-Mu, rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman kebenaran. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Buka akal pikiran kami, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya firman ini boleh kami pahami dan juga mampu kami berlakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia untuk mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bersama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan edisi Rabu 26 Agustus tahun 2020 dari kitab Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari sanak saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rahuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rahuel Sipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan selalu hadir menyapa kita dengan firman kebenarannya. Dan malam hari ini kembali firman Tuhan menyapa kita bersama. Sejenak kita hayati bagian firman Tuhan ini dalam tuntunan tema menjadi orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan tema menjadi orang, ya mungkin kepikiran mengatakan bahwa memangnya sebelumnya ia apakah? Apakah dia binatang atau lain-lain sebagainya. Tetapi sebenarnya makna yang terkandung dalam ungkapan yang mengatakan menjadi orang ialah bahwa kehidupan yang lebih baik dari semula. Ya, kehidupan yang lebih baik dari semula. Sering kita mendengarkan orang tua mengatakan bahwa mudah-mudahan nantinya kamu jadi orang. Ya, ketika anak-anak kita mungkin mau pergi merantau, orang tua biasa menasihati dan mengatakan, "Semoga nantinya kamu menjadi orang." Nah, sekali lagi makna dari yang terkandung dalam ungkapan ini ialah kehidupan yang lebih baik daripada masa yang lalu. Kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Nah, bagaimana untuk sampai pada kehidupan yang dimaksudkan itu? Tentu tidak mudah, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Kalau seorang anak dalam keluarga kita bercita-cita
ingin menjadi seorang polisi misalnya, tidak serta-merta cita-cita itu hanya terpendam dalam hati, tetapi berusaha bagaimana supaya itu bisa terwujud dan dia layak disebut sebagai seorang yang berguna, yang kehidupannya lebih baik daripada masa yang lalu, kehidupannya lebih bermakna, kehidupannya lebih berarti. Nah, kita diajak untuk melihat satu sosok yang sangat terkenal dalam perjanjian lama dalam hal ini, Musa. Musa yang kita lihat bersama mulai dari peristiwa kelahirannya, dia diperhadapkan dengan sebuah tantangan. Tapi ternyata tantangan yang ia hadapi itu membuatnya semakin menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang sungguh-sungguh menyadari bahwa kasih dan kebaikan Tuhan terus berpihak kepadanya. Sekalipun itu ia belum memahami atau ia belum mengerti secara jelas. Nah, dalam pembacaan kita ini, kalaupun dalam situasi atau kondisi sekarang ini, peristiwa ini Musa lakukan, tentu ending kehidupannya adalah penjara. Bagaimana mungkin ia telah membunuh seorang Mesir dan akhirnya bahwa apa yang ia lakukan itu ketahuan oleh orang lain. Artinya bahwa baginya tidak ada lagi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Tapi ternyata bahwa Tuhan menyatakan kemurahannya, menyatakan kasihnya kepadanya ketika juga ada niat dalam diri Musa untuk memperbaiki kehidupannya. Dalam suatu waktu ketika ia melarikan diri ke Midian, di situ ia berjumpa dengan anak-anak dari Rahuel, ya, yang nantinya salah satu dari anak Rahuel itu yang menjadi istrinya. Ya. Perubahan dari rasa ketakutan, perubahan dari rasa tidak berdaya menjadi sebuah kehidupan yang lebih berarti, kehidupan yang lebih bermakna. Artinya kalau kita kaitkan dengan tema ini, awalnya kehidupan Musa suram dengan perbuatan dan tindakan yang ia lakukan, tetapi berubah menjadi sebuah kehidupan yang berarti ketika ia hidup bersama-sama dengan keluarga Rahuel yang nantinya menjadi mertuanya ketika Rahuel Sipora menjadi istrinya. Ada perubahan yang terjadi. Musa tidak lagi hidup dalam ketakutan. Musa tidak lagi hidup dalam kecemasan. Dan kalau kita lihat selanjutnya secara khusus dalam pasalnya yang ketiga, semakin dinyatakan bagaimana Allah berpihak kepadanya dalam proses pengutusan. Nah, ini mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika ada niat yang baik dalam hidup kita untuk merubah kehidupan bersama dengan Tuhan, itu semua akan terjadi. Ada niat dalam diri kita bagaimana supaya masa lalu yang suram, masa lalu yang gelap menjadi masa-masa yang lebih indah. Kuncinya ialah hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan akhirnya kita layak disebutkan dalam ungkapan tadi bahwa kita telah menjadi orang. Kita telah menjadi pribadi yang berguna, pribadi yang berarti. Bukan pribadi yang sia-sia, bukan pribadi yang menjadi pengecut, tetapi pribadi yang berguna dan lebih lagi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Firman-Nya menjadi kekuatan bagi kita dan Roh Kudus kiranya menyempurnakan dalam perjalanan yang Tuhan berikan bagi kita untuk terus berpegang pada kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur dan puji senantiasa kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami terus merasakan bagaimana Engkau hadir, mengasihi dan memelihara kehidupan kami.
Terima kasih untuk hari ini Tuhan, perkenankan untuk kami boleh lewati. Bahkan Tuhan sudah menopang kami untuk berbagai aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semua itu berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau selalu hadirkan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah hari-hari yang Engkau berikan bagi kami menjadi hari yang menyukacitakan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, bahkan sukacita untuk masing-masing menjalankan tanggung jawab seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kebersamaan kami dalam jemaat akan terus diwujud nyatakan melalui kehidupan yang benar. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk setiap aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami, sekalipun dalam masa-masa pandemi sampai sekarang ini. Tapi ada sejumlah kegiatan bahkan aktivitas yang boleh kami lakukan. Ajarkan kami untuk terus taat pada protokol kesehatan yang ada. Kami rindu Tuhan sekiranya pandemi ini segera berlalu, kami boleh menikmati indahnya persekutuan dengan saudara-saudara kami. Dalam semuanya itu biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan yang terjadi. Untuk mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Untuk mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Untuk mereka yang bergumul karena beban kehidupan Tuhan kuatkan. Bahkan juga berbagai hal yang kami alami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kasih akan terus menopang dan menguatkan, sehingga kami tetap kuat untuk menjalani kehidupan yang ada. Pun sukacita untuk berbagai hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, baik itu melalui pertambahan umur, kesembuhan dari penyakit, kesuksesan dalam pekerjaan, kesuksesan dalam pendidikan, dan berbagai hal lain yang terjadi. Biarlah dalam semuanya itu kami terus menyadari bahwa hal itu hanya mungkin terjadi karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Dan malam ini kami mau istirahat. Besok kiranya kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Melanjutkan aktivitas yang Tuhan berikan. Dalam semuanya itu biarlah nama Tuhan dimuliakan. Ini doa syukur kami kepadamu. Sambut dan sempurnakan ya Tuhan. Semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih, selamat malam untuk kita semua, Tuhan memberkati.